World Cleanup Day 2019 wujudkan Indonesia bebas sampah. Mencetak generasi bangsa berprestasi melalui pendidikan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Dua informasi tadi mengawali kebersamaan kita dalam Banten Kayak Malam Jawaranya Informasi Banten edisi Sabtu 28 September 2019. Masih ada beragam informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nurul Ulfa, kita simak informasi yang pertama. Pemirsa, sampah masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Terlebih jenis sampah tertentu seperti sampah plastik yang sulit terurai, tak hanya mengotori lingkungan, melainkan juga berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem. Karenanya sejumlah komunitas menyelenggarakan World Cleanup Day 2019 yang dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia, termasuk di Banten. Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi perhatian serius berbagai kalangan, baik pemerintah, praktisi lingkungan, hingga masyarakat luas. Mewujudkan bumi agar bersih dan terbebas dari sampah bukan hal yang mudah, dan diperlukan peran aktif seluruh stakeholder. Tergerak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah, sekelompok komunitas dan praktisi lingkungan hidup menyelenggarakan World Cleanup Day tahun 2019 pada 21 September lalu. Gerakan yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini di Banten, dipusatkan di seputaran alun-alun kota Serang. Secara nasional, gerakan ini ditargetkan melibatkan 13 juta relawan dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara di Banten, sekitar 1 juta relawan yang tersebar di 8 kabupaten kota, turut menyukseskan gerakan bersih-bersih yang diselenggarakan serentak di 158 negara, dengan melibatkan 380 juta relawan lingkungan sedunia ini. World Cleanup Day sendiri itu dibikin, itu muncul dari para aktivis lingkungan hidup, gitu kan. Jadi memang kita sepakat seluruh dunia menjalankan bebersih bareng di bulan September tanggal 21. Itu seluruh dunia. Jadi kita mencoba mengkolaborasikan sama beberapa, kalau untuk mengkoordinir satu negara susah, tapi jadinya kita lewat kota, lewat provinsi. Gerakan bersih-bersih ini cukup simpel, hanya dengan memungut sampah di seputaran lokasi kegiatan dan membuangnya ke tempat sampah, dengan membedakan antara sampah organik dan anorganik, seperti sampah plastik. Melalui gerakan ini diharapkan masyarakat sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan dan mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta meminimalisasi penggunaan material plastik. Untuk membebaskan dunia dari sampah, siapa lagi yang bisa beraksi kalau bukan kita? Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Berdasarkan amanat undang-undang, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Kebutuhan akan fasilitas dan sarana-prasarana pendidikan tentu harus diperhatikan, sekalipun di daerah pelosok, seperti di Ciuyah, Kabupaten Lebak, Banten ini. Semangat dalam meraih cita-cita terpancar dari para pelajar di salah satu sekolah dasar di Ciuyah, meskipun kebanyakan hanya anak petani. Pendidikan menjadi salah satu jalan terbaik dalam meningkatkan taraf hidup generasi bangsa, tak terkecuali di Provinsi Banten, di mana masih terdapat daerah pelosok yang sulit dijangkau, salah satunya di Kecamatan Ciuyah, Kabupaten Lebak, Banten ini. Di salah satu sekolah dasar pedalaman Ciuyah terdapat sejumlah pelajar dengan semangat belajar yang tinggi. Bahkan banyak pula dari mereka berhasil meraih berbagai prestasi, khususnya di bidang akademik dan olahraga. Yang sangat menginspirasi meskipun sebagian besar pelajar di sekolah tersebut merupakan anak petani, dengan keterbatasan biaya tak menyurutkan semangat belajar mereka untuk meraih cita-cita. Metode khusus itu memang banyak di pendidikan ekstrakurikuler. Metode khususnya itu ya kita terapkan itu membina siswa dengan terus menerus, dengan kontinu gitu.
Kalau yang didapat ini kebanyakan memang dari non-akademik. Non-akademik seperti seni rupa, keterampilan, kemudian seni musik, olahraga. O2SN itu di bidang olahraga itu banyak sekali memperoleh kejuaraan, terutama di bidang karate dan renang. Meski dengan fasilitas dan sarana prasarana terbatas, namun pihak sekolah tetap berupaya mencetak pelajar berprestasi sebagai generasi penerus bangsa yang membanggakan. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan, Jawa Post TV. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting. Jelas ada. Banyak, Mbak. Sebagian ini sudah ada. Masih. Insya Allah enggak. Enggak dong. Anda kembali bersama kami dan kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa gemar kuliner pedas? Nah, wajib coba menu yang satu ini, ayam pelakor. Nah loh, dari namanya saja sudah bikin panas dan emosi ya. Tapi pelakor yang satu ini beda karena rasanya nikmat dan pedas, juga murah dan mengenyangkan. Berikut liputan selengkapnya. Nah, pemirsa Banten Cash, saya sekarang sedang berada tepatnya di depan rel kereta api dekat stasiun Rangkas Bitung. Nah, sekarang saya akan mencari kuliner unik yang ada di Rangkas Bitung, tentunya murah dan enak, yaitu ayam pelakor jengkelin. Yuk kita makan. Ini dia pemirsa, ayam pelakor jengkelin yang lokasinya dekat dengan rel kereta api di kawasan stasiun Rangkas Bitung, tepatnya di Jalan Pasir Sukarayat Blok M. Wah, mendengar namanya saja sudah panas dan emosi ya, ingin segera melabrak, hehehe. Eits, tapi jangan emosi dulu pemirsa, karena pelakor di sini bukan sembarang pelakor loh, yakni sajian ayam goreng lezat dengan sambal yang pedas gila. Widih. Sementara nama jengkelin diambil dari nama cucu penjual ayam pelakor. Ayam pelakor merupakan salah satu kuliner pedas yang banyak diburu pecinta kuliner, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pegawai. Selain rasanya lezat, tempat ini juga cocok jadi tujuan makan pemirsa yang sedang berhemat karena tersedia paket hemat mulai dari Rp10.000.
Kalau orang kan kelihatan banget, kalau ayam kan enak dimakan. Nah, udah gitu rasanya juga enak, pedesnya juga enak. Enak, ayamnya enggak ayamnya itu ada rasanya. Terus pedasnya juga pedas banget. Nah pemirsa, sekarang saya lagi nyobain ayam pelakor yang paket komplit, ada tempe, ada tahu, sama ayamnya. Kita cobain ya. Pedas banget dan mantap. Nah bagi teman-teman yang mau kesini, datang aja langsung ke Ayam Pelakor Jengkelin, depan rel kereta Lewi Ranji, dekat stasiun Rangkas Bitung. Saya melanjut makan. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Pemirsa yang datang ke kedai ayam pelakor ini harus hati-hati ya, karena akan pulang dengan wajah merah bengap seperti habis berantem dengan pelakor. Waduh. Pemirsa, kalau di Rangkas Bitung ada ayam pelakor, Kota Serang punya bebek poligami. Loh kok bisa ya? Poligami di sini hanya nama pemirsa, berupa menu sajian bebek goreng dengan sambal yang segar dan pedas. Karena rasanya yang unik, banyak orang yang penasaran ingin mencicipinya. Simak tayangan selengkapnya. Ada yang mau coba di poligami? Kaum hawa pasti serem mendengarnya. Tapi tenang dulu pemirsa, poligami di sini hanya sebuah nama tempat makan bebek poligami yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Banten. Dari namanya saja sudah bikin penasaran ya, kok bisa bebek poligami? Hehehe. Pengusaha kuliner zaman sekarang cenderung memilih nama tempat maupun menu yang agak nyeleneh, ekstrim dan unik supaya pengunjung penasaran. Termasuk Randy yang membuka usaha bebek poligami ini. Menu unggulan yang dihadirkan adalah sajian bebek yang digoreng dengan bumbu-bumbu dan disajikan dengan sambal yang bercita rasa segar dan pedas. Pemirsa yang tidak doyan bebek bisa juga mencicipi menu lain seperti olahan ayam, burung puyuh, nasi bakar, usus, tempe, dan lainnya. Enak. Sambalnya yang bikin enak. Iya, namanya unik bebek poligami kan. Jadi bikin penasaran. Bebek poligami ya sebenarnya nama makanan yang biar cepat viral aja ya, nggak lebih dari itu juga. Cuman di sini kita ada burung puyuh, malon, manuk londo, bedanya di situ aja sih. Sama kayak angkringan, cuman lebih ke modernnya angkringan. Oh, jadi poligami tidak ada kaitannya ya dengan menu yang disajikan? Syukurlah, jadi pemirsa jangan dulu emosi ya. Lebih baik cicipi dulu saja bebek poligami ini ketika berkunjung ke Kota Serang. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Kami masih akan kembali dengan ragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut. Buat yang nggak terlalu suka ice coffee atau kopi cream dan sejenisnya, sini juga ada kopi hitam kayak gini. Pemirsa,
Pemirsa, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Sudah punya agenda kemana akhir pekan ini? Bagi pemirsa yang gemar bermain wahana air, waterpark bisa menjadi alternatif mengisi akhir pekan bersama keluarga maupun kerabat tercinta. Tak perlu jauh-jauh ke kota besar karena di Kabupaten Pandeglang, Banten juga ada waterpark dengan wahana air yang seru. Liburan akhir pekan kali ini, pemirsa akan diajak bermain air di salah satu waterpark di Desa Dalam Bajar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Wah, seru juga ya berakhir pekan bersama keluarga dan kerabat sambil bermain wahana air. Ibers Waterpark memiliki kolam renang yang cukup luas dan baru dibangun pada tahun 2017. Uniknya, air kolam di sini bersumber langsung dari mata air pegunungan. Jadi, ketika berenang, terasa segar dan dingin. Nah, Ibers itu kan anak saya ada 4. Pertama, Imam Muhammad Firdaus. Yang kedua, Ibnu Muhammad Lukman Hakim. Yang ketiga, Irna Hijriati Mutmainah Utami. Yang keempat, Ismi Tajriani Amini. Nah, semuanya awalnya dari I. Jadi dinamakan dengan Ibers Saudara. Solusi ya taman bermain untuk anak mungkin ini bisa solusi kalau dia takut bermain di pantai, bisa alternatif betul kan San? Main di tempat seperti ini. Jadi kalau mau rekreasi ke pantai Pandeglang Anyar udah aman, tidak ada apa-apa, insya Allah aman ya. Nah, tempat ini tentu cocok bagi pemirsa yang hobi berenang. Selamat berakhir pekan. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan seni dan budaya daerah, termasuk lagu daerah. Salah satunya melalui komunitas-komunitas yang concern terhadap seni musik atau lagu daerah, seperti komunitas Gesbika. Siapa di sini yang gemar dengan musik? Jenis dan genre musik memang banyak, tapi jangan lupakan lagu-lagu daerah ya. Meskipun terkesan kaku, namun lagu daerah jika dikemas dengan apik tentu akan lebih menarik. Misalnya, lagu-lagu daerah yang disajikan dengan konsep musik kontemporer, yakni kolaborasi genre modern dan musik etnik tradisional. Lihat saja tampilan seni musik dengan alat gamelan ini. Tanpa mengubah keaslian lagu, masih bernuansa Jawa dan Sunda, justru semakin memperkuat karakter lagu yang dihadirkan. Lagu-lagu yang dimainkan seperti uti-uti dan lagu daerah lainnya. Kesenian tradisional sudah banyak ditinggalkan mungkin ya, karena memang mengikuti perkembangan zaman, tapi di sisi lain juga ini menjadi, kita semua juga harus bisa merespon ketika kesenian tradisional khususnya yang di Banten mulai ditinggalkan. Ini juga menjadi PR bersama untuk terus mengaktualisasikan kesenian-kesenian di Banten yang memang saat ini mulai ditinggalkan. Selain melestarikan lagu daerah, komunitas Gesbika juga mencoba mengenalkan budaya asli daerah yang kini mulai terlupakan oleh generasi muda. Karenanya, komunitas ini tetap konsen mengenalkan lagu-lagu daerah. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Limbah sering diabaikan karena dianggap tak lagi berguna. Namun jangan dulu buang limbah material rumah di sekitar pemirsa, karena bisa disulap menjadi pernak-pernik lampu unik. Hanya butuh tangan-tangan kreatif untuk mengolahnya, seperti tayangan berikut ini. Pemuda di Desa Girijaya, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, memutar otak agar material rumah yang ada di sekitarnya tidak dibuang begitu saja karena dianggap limbah. Dengan ide dan kreativitasnya, pemuda yang akrab disapa Kang Anda pun mulai mengolah limbah material rumah itu dan menyulapnya menjadi pernak-pernik lampu hias. Awalnya, pemuda desa ini prihatin dengan banyaknya limbah paralon bekas berserakan. Ia pun memanfaatkannya dengan mengolahnya menjadi benda bernilai ekonomi.
Hasil karyanya pun cukup diminati masyarakat. Tadinya mah iseng-iseng mengisi kekosongan waktu aja kan, kalau hari Minggu kan libur jadi nggak ada kerjaan gitu. Sekitar 1 hari itu juga istilahnya harus fokus harian itu nggak kemana-mana gitu, ngerjain itu aja. 1 hari full? Iya 1 hari full. Dari awal sampai selesai? Iya sampai nyala. Untuk membuat pernak-pernik lampu hias tidak perlu waktu lama, hanya sekitar 1 hingga 3 jam saja. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari 70 hingga 200 ribu rupiah, disesuaikan dengan tingkat kesulitan pengerjaannya. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelang akhir tahun 2019, target pendapatan asli daerah Kota Serang sebesar 178,2 miliar rupiah belum tercapai, terutama dari pajak bumi dan bangunan. Memasuki triwulan akhir tahun ini, PBB yang terkumpul masih kurang dari 50% dari target 23 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Serang Syafruddin ketika memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama PT Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) atau Bank Banten tentang pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kota Serang. Untuk mengejar target PAD penagihan PBB Kota Serang, pihaknya akan memanfaatkan jasa perbankan Bank Banten. Bahkan menurutnya, bisa saja penggajian ASN juga menggunakan layanan Bank Banten. Bersama-sama kita, tujuan utamanya adalah membangun masyarakat Kota Serang dan membangun PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Artinya kami bertanggung jawab atas nama pemerintah Kota Serang karena Bank Banten ini adalah salah satu bank yang tumbuh dari Banten sendiri. Oleh karena itu pemerintah Kota Serang membuat kesepakatan dalam rangka untuk yang pertama peningkatan PAD Kota Serang. Sementara Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengaku bangga karena pemerintah Kota Serang mempercayakan pihaknya untuk memberikan layanan jasa perbankan. Karena itu, dalam sinergitas ini pihaknya akan berusaha membantu program-program di Kota Serang dalam layanan perbankan. Program pembangunan Kota Serang, di mana salah satunya di kami ini akan membuka jaringan outlet kami, di mana di situ bisa menerima pembayaran tadi 11 pajak daerah sebetulnya, PBB, retribusi yang lainnya. Juga kami juga mengembangkan aplikasi berbasis aplikasi tadi nanti mungkin juga akan dikembangkan bersama-sama, nanti kita akan lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Seperti misalnya kita akan simpan misalnya di restoran atau di hotel, sehingga akan terkembang peningkatan PAD dari Kota Serang. Pemerintah Kota Serang merupakan pemerintah daerah pertama yang melakukan MOU dengan Bank Banten. Diharapkan pemerintah kabupaten kota lain di Banten juga mengikuti langkah tersebut. Bank Banten berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Lebak, Banten dikenal dengan tenun khas Baduynya. Biasanya kain tenun Baduy dibuat pakaian maupun tas cantik. Namun kali ini dibuat sandal tenun dan batik Baduy. Sandal-sandal ini pun dibuat dengan memberdayakan kaum ibu dalam industri rumahan kreatif di daerah tersebut.
Widvel Sandal, sebuah rumah industri pembuatan sandal tenun dan batik Baduy yang terletak di Kampung Pariuk, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Rumah industri ini dirintis Muryati dan suaminya Nunu sejak 5 tahun lalu. Awalnya Muryati memproduksi sandal biasa, namun beberapa tahun terakhir ia mulai berkreasi dengan kain tenun dan batik Baduy maupun lebak, yang kaya akan motif dan filosofi tersendiri. Selain karena peminatnya yang banyak, melalui kreasi sandal tenun dan batik ini pun ia ingin mengangkat kearifan lokal Lebak, mengenalkannya kepada halayak dan sebagai upaya pelestarian budaya Lebak. Untuk proses pembuatannya, Muryati memberdayakan kaum ibu di lingkungannya. Ia mengajarkan ibu-ibu mulai dari teknik pemotongan bahan strofoam atau eva, pengukuran, penyablonan, penjahitan tali hingga tahap akhir atau lasting. Widvel sandal yang diproduksinya berbahan kuat dan awet, serta dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp35 hingga Rp75.000 per pasang. Saya bikin sandal batik gini mungkin karena saya direkrut sama koperasi ya, ikut-ikut istilahnya pameran gitu, terus saya lihat-lihat batik buat baju gitu sama tenun. Saya terinspirasi lah gitu, kayaknya bagus juga katanya gitu, bikin sandal dari batik sama tenun, ya makanya saya bikin. Dalam sepekan, Muryati mampu menghasilkan ratusan pasang sandal yang dipasarkan ke luar daerah seperti Pandeglang dan Bandung. Ia juga memasarkannya secara online dan berharap produknya juga dikenal dan diterima masyarakat Lebak, sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kaum ibu di sekitarnya. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Pemirsa, seiring dengan berkembangnya zaman, kriminalitas kerap terjadi dimanapun berada dan kapanpun, terutama terhadap kaum hawa. Karenanya, kaum hawa perlu diberi bekal kemampuan bela diri sebagai salah satu upaya perlindungan ketika menghadapi kejahatan. Kriminalitas tidak memandang sasaran, baik itu dewasa, anak-anak, maupun laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan dan anak rentan menjadi sasaran kejahatan dan kriminalitas tanpa diketahui kapan dan di mana. Bahkan perlakuan tak menyenangkan atau pelecehan seksual juga kerap kali menimpa kaum hawa. Karenanya, kaum hawa butuh kemampuan perlindungan diri. Meskipun kerap dianggap makhluk lemah, namun wanita juga bisa dilatih dan diajarkan teknik bela diri sebagai bekal ketika bepergian seorang diri. Tujuannya untuk melindungi diri dari berbagai jenis kejahatan, seperti yang dilakukan mahasiswa salah satu universitas di Serang ini. Semua tempat bisa jadi bahaya gitu ketika ada kesempatan buat si penjahat itu datang. Misalkan ketika kita malam hari, di ATM misalkan, di ATM itu pasti banyak yang udah standby buat melakukan kejahatan. Di tempat-tempat sepi, misalkan di gang kecil seperti itu biasanya banyak terjadi kejahatan. Atau bisa jadi ketika kita naik di ojek online gitu, itu bisa jadi salah satu hal yang membahayakan juga buat wanita. Jadi kita sebagai wanita harus punya bekal untuk bela diri di sana. Alhamdulillah kalau bagi aku sendiri gitu ya kayak. Soalnya kalau misalkan belajar bela diri itu apa ya, menguntungkan diri kita gitu. Kayak kemarin aja gitu kan, ada kasus ya kayak gitu, pemerkosaan atau apa. Nah di daerah saya sendiri pun sama gitu. Tak hanya tapak suci, bela diri juga bisa dipelajari dalam teknik lain seperti taekwondo, kungfu, karate, muay thai, dan lainnya. Beberapa teknik bela diri dasar perlu dipelajari kaum hawa untuk mengetahui titik lemah lawan dari bagian tubuhnya. Mempelajarinya pun bisa dengan melihat tutorial di perangkat internet atau gawai. Ingat pemirsa, selalu berhati-hati dan lindungi diri ketika bepergian seorang diri. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Jawa Pos TV. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Banten Keh Malam, jawaranya Informasi Banten edisi Sabtu 28 September 2019. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Banten Keh Malam setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV paling Indonesia. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, terima kasih, sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten.